Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali lagi mengupas kitab Kejadian. Pada hari ini saya akan melanjutkan ke Kejadian 8 ayat 20 sampai 22. Yang akan saya bawakan ini bertemakan God Love Us. Manusia adalah ciptaan Allah yang spesial, yang digambar serupa dengan gambar Allah. Tapi kita tahu manusia tidak sempurna. Ketika hidup yang dijalankan kadang tidak mulus, entah itu berbatu, berlubang, ataupun licin. Dan pada akhirnya, karena kesandung, terpleset, akhirnya manusia tergoda untuk berbuat dosa. Tetapi dosa yang kita lakukan tidak membuat Tuhan itu meninggalkan kita. Tuhan tuh tetap menerima saya, tetap menerima kalian. Terkadang saya merasa sangat malu. Malu karena Tuhan sebaik itu, namun saya sekotor itu. Saya sehina ini, tapi kasih sayang Tuhan itu luar biasa bagi kita semua. Saudara pasti pernah mendengar lagu ini. Kasih ibu kepada Wita tak terhingga sepanjang masa. Jadi kasih ibu saja diibaratkan sudah sangat besar sekali, sudah tidak terhingga sepanjang masa. Apalagi kasih Tuhan kepada kita, saudara, berkali lipat dari kasih ibu. Jadi mari kita baca dulu Kejadian 8 ayat 20 sampai 22. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Di sini kita bisa tahu, Tuhan sendiri berkata, walaupun kita tumbuh mungkin nakal atau benar-benar jahat, benar-benar hidup kita berantakan atau apa, Tuhan itu tidak akan membinasakan hidup kita lagi gitu. Tidak akan mendatangkan air bah lagi waktu zaman Nuh itu. Jadi benar-benar Tuhan itu mengasihi kita, saudara. Tapi apakah kita mencintainya seperti Dia yang sangat menyertai kita? Berbicara tentang hal ini, saya teringat kisah Rasul Paulus. Kita tahu ia dulu bernama Saulus dari Tarsus. Dia dulunya adalah penganiaya orang Kristen. Dia seorang Farisi yang taat kepada hukum Taurat. Tetapi Tuhan malah mengasihi dia. Tuhan tidak menghukum dia, tidak menganiaya dia, walaupun dia itu sangat bersalah gitu. Tapi justru memakai hidupnya. Padahal Saulus ini adalah penganiaya umatnya gitu. Tapi Tuhan menampakkan dirinya, Tuhan menugaskan dia. Akhirnya dia berganti nama menjadi Paulus. Dia berubah dan pelayanannya sangat luar biasa. Saya jadi teringat gitu. Jadi saya tuh merupakan seorang singer di gereja saya, saudara. Jadi di gereja sini yang merupakan tempat saya kuliah dan juga di gereja kampung halaman saya. Tapi waktu itu saya pernah berpikir untuk mundur.
Jadi saya sempat drop ketika mendengar ada yang bilang, wah kamu gak bisa nyanyi. Jadi waktu itu saya kan guru sekolah minggu ya, jadi saya ikut mengiringi anak-anak nyanyi gitu. Lalu kebetulan memang itu dijagain sama yang biasa menghandle padus gereja, dan dia juga merupakan seorang guru vokal gitu pekerjaannya gitu. Jadi dia mengomentari suara saya dan bilang ke temennya bilang ke mama saya cerita ke saya. Jadi langsung kayak down banget sih waktu itu. Tapi puji Tuhan di gereja saya yang sekarang, jadi saya karena kuliah kan harus bergereja di Semarang gitu. Bukan berarti setelah dibilang suara saya jelek saya pindah gereja, bukan saudara. Saya tetap bergereja ketika saya pulang, saya tetap bergereja di kampung halaman saya. Cuman karena kuliah saja saya memang harus berpindah gereja gitu. Ya di gereja yang sini saya diterima dengan baik gitu. Tapi saya juga tetap terus belajar untuk gimana sih nyanyi yang baik gitu. Karena memang hobi saya tuh nyanyi gitu. Jadi dengan ini saya tuh merasakan kalau saya ditempatkan di bidang ini, yaitu menjadi seorang singer, saya akan diberi jalan kepada Tuhan untuk menjadi singer gitu. Ya pasti Tuhan tuh akan tunjukkan walaupun itu tidak langsung. Jadi Tuhan itu sangat menyayangi kita saudara. Ketika mungkin kita tidak diterima di suatu tempat, Tuhan itu akan memberikan tempat yang lain yang lebih baik kepada kita. Jadi ketika kita juga mungkin melenceng dari jalan Tuhan tuh gak diem gitu. Tuhan tuh sayang sama saudara. Tuhan tuh pasti akan suntik saudara biar saudara itu sadar dan kembali lurus lagi. Dan Tuhan juga gak marah gitu. Tuhan tetap garing kita gitu. Memang sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada kita saudara. Jadi saya bisa mungkin kita memang wajar gitu, memang malah harus gitu merasa malu ketika kita diberi kasih sama Tuhan tapi kita kok malah gak mengasihi Tuhan. Itu kan tidak hubungan yang tidak sehat, itu hubungan yang bukan saling mengasihi, tapi itu justru malah dikasih terus gitu. Jangan seperti itu saudara gitu ya. Jangan menyanyiakan kasih Tuhan, jangan menyanyiakan berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan secara cuma-cuma ke kita gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya kita selalu hidup dengan kasih gitu. Kita bisa terus mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kita saudara. Terima kasih, amin.